Kita berdoa dulu. Berdoa sesuai ajaran kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, di sini saya akan membutuhkan waktu 15 menit untuk melakukan penyuluhan. Apakah ibu sudah mengetahui tentang waspada demam berdarah? Belum. Kami pernah dengar. Iya, pernah dengar demam berdarah. Belum terlalu tahu secara seperti apa. mengenal lebih dalam. Jadi sekarang saya akan menjelaskan tentang apa itu demam berdarah. Gigitan nyamuk disebabkan oleh gigitan nyamuk Aedes aegypti. Jadi cara penularannya itu melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti, betina yang sebelumnya telah membawa virus dalam tubuh kita dari penderitaan demam berdarah lain. Jadi penyakit demam berdarah itu cara penularannya itu melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti, betina yang sebelumnya telah membawa virus dari dalam tubuh si penderita itu ke penderitaan lain. Jadi kita masuk ke tanda-tanda dan gejala demam berdarah itu. Yang pertama itu panas tinggi selama 2-7 hari. Terus yang kedua itu terdapat bintik-bintik merah. Terus yang ketiga itu tampak lemah dan lesu. Terus yang keempat itu sering terasa nyeri di ulu hati. Terus yang kelima itu terjadi muntah dan BAB berdarah. Terus cara pencegahannya itu kita yang pertama itu menguras tempat penampungan air. Terus yang kedua itu kita harus menutup penampungan air itu agar tidak ada perkembangbiakan nyamuk di sekitar penampungan air. Terus yang ketiga itu mengubur barang-barang bekas agar tidak terjadi genangan air. Jadi kita itu harus mengumpulkan barang-barang bekas seperti kaleng-kaleng agar tidak terjadi genangan air, agar tidak ada nyamuk yang menetap di genangan air yang terdapat di plastik kotor. Baik, hanya itu saja. Sekarang kita masuk ke sesi diskusi. Jadi di sini apakah ada teman-teman yang ingin bertanya? Baik, saudara Elvin, saya persilakan. Baik, terima kasih. Apakah tindakan cuma mengubur, menguras, dan menutup? Apakah tidak ada tindakan lain selain 3 pencegahan tersebut? Iya, karena itu kita hanya itu 3M. Kita harus menggunakan 3M: mengubur, menguras, menutup, dan mengubur. Kita hanya menggunakan itu agar kita menghindari kita akan menghindari perkembangbiakan nyamuk. Terus bagaimana kalau yang pada saat malam hari atau siang hari? Kan nyamuk Aedes aegypti itu aktifnya pada saat pagi hari. Itu cara kita itu untuk mencegah agar nyamuk itu tidak menggigit kita itu dengan cara apa kita lakukan? Baik, jadi dengan cara itu kita harus menjaga kebersihan.
menjaga kebersihan itu kebersihan lingkungan, kebersihan rumah kita, agar kita harus merawat rumah kita, harus ulas itu kamar mandi kita setiap hari agar tidak terjadi genangan, tidak ada perkembangbiakan nyamuk. Terus barang-barang yang bekas itu jangan buang sembarangan, kita harus kumpul terus kita gali, terus kita mengumpulkan barang-barang bekas itu agar tidak terjadi perkembangbiakan nyamuk. Ya, terus kayak bisa pakai lotion. Iya, bisa pakai lampu. Pakai pulang begitu ya, supaya jangan sampai nyamuk bisa gitu. Iya. Obat nyamuk lah. Ada yang mau bertanya lagi? Jadi dari utamanya ini dari nyamuk ya. Iya, Jadi dari dari nyamuk. fungsinya itu kita hindari gigi dan nyamuk. Iya. Bagaimana saudara Ayu mau bertanya? Saya mau bertanya terus, kalau misalnya anak kita terkena demam berdarah itu, kira-kira pengobatan seperti apa saja yang bisa didapat? Pengobatan pada anak dengan demam berdarah. Jadi pengobatan itu kita bisa harus, macam kita kan sudah terkena demam berdarah. Ya. Kita jangan terlalu lama-lama untuk ini anak saya ini cuma demam biasa. Jangan. Kita harus segera larikan anak kita ke puskesmas terdekat agar dokter atau bidan segera menangani anak kita agar tidak terjadi penularan demam berdarah. Penularan demam berdarah, memangnya demam berdarah ini bisa menular dari manusia ke manusia kan? Iya bisa. Iya, saya bisa juga sih kalau ini demam tuh, yang namanya demam pilek pasti menular ya. Tidak ada yang menular tuh. Menular, bukannya demam berdarah itu ini apa kan? Ini apa? Ditularkan oleh nyamuk kan? Dari manusia ke manusia secara langsung tidak? Benar. Tidak. Ini diberikan namanya menular. Ini kan kita cegah supaya jangan ada ini. Jadi ada di sini nyamuknya jangan, kan kalau nyamuk isap isap darahnya terus isap lagi darah yang satu itu baru bisa terkena. Kalau dari manusia ke manusia kan tidak. Terus maksud saya, pertanyaan saya tadi itu bagaimana Buat makan di atas. kalau kita ini kita anak-anak itu tuh sudah terkena DBD, bukan yang kita baru dicurigai DBD. Kira-kira penanganan seperti apa saja yang ini anak-anak kita dapat tuh? Orang-orang DBD itu bisa dapat pengobatan seperti apa saja? Pengobatan pada sendiri. Jadi macam anak-anak kita sudah terkena DBD itu kita harus berikan obat. Contohnya itu seperti obat penurun panas. Tapi mau obatnya itu obat Iya, apa? jadi nama obatnya itu obat paracetamol. Terus kita juga harus beri minuman. Kita juga harus beri minum air sebanyak-banyak, seperti minum air putih itu harus diperbanyak. Terus teh atau kasih dia minum teh atau susu gitu. Yang teh minum susu itu apa? Kalau kita untuk beri minum susu Susu kan minum cairan. bagaimana saya ada itu mau bertanya.
demam berdarah itu parah atau tidak. Ya itu penyakit biasa. Tapi kata gue sih apa ya? Jadi juga Baik, saudara ini penyakit demam berdarah itu parah karena dia juga dapat mengancam nyawa kita, nyawa seseorang. Jadi macam contohnya macam kalau anak kita sudah terkena demam berdarah, macam dia sudah panas tinggi, terus dia sudah panas itu sudah dari macam panasnya itu berkepanjangan dari 2 sampai 7 hari itu, jangan kita lepaskan begitu saja. Kita harus segera larikan anak kita ke puskesmas terdekat agar dia cepat dapat pertolongan. Begitu. Coba ditimbun. Jadi dia berpotensi sembuh ya kemudian. Iya, bisa sembuh. Bisa sembuh ya. Iya, jadi dia bisa sembuh. terima kasih. Baik, bagaimana saudara lagi ya? Pas. Bagaimana? Sudah pas? Sudah pas. Oke, baik. Sekarang saya akan mengevaluasi kembali lagi apakah saya akan mengevaluasi kembali apakah teman-teman sudah mengerti dengan penjelasan yang tadi saya berikan. Bagaimana saudara Evni? Terima kasih ini sedikit soal demam berdarah tadi itu tuh kita yang pertama itu menjaga kebersihan dari diri kita dan lingkungan. Contohnya itu kayak bersihkan kamar mandi kurang lebih 1 kali dalam seminggu. Terus ini pakai rambut juga agar terhindar dari nyamuk atau kayak auta gitu ya. Kita jaga diri dari nyamuk. Terhindar dari demam berdarah ini tadi kan nyamuk. Iya. Terima kasih. Bagaimana saudara Evni? Erwin bisa kembali. Baik, terima kasih atas kesempatan kepada saya. Nah, di sini yang saya pahami itu tuh di bagian pencegahan demam berdarah itu tuh 3M: menguras, mengubur, dan menutup. Itu saja yang saya tangkap dari penjelasan dari Kementerian. Terima kasih. Saudara Anda? Bagi saya mau menambahkan dari gejala demam kepanjangan ya, dan yang paling inti itu penyakit ini dijelaskan oleh nyamuk. Baik teman-teman, terima kasih atas waktunya, atas partisipasi teman-teman pada hari ini. Saya dapat melakukan penyuluhannya ini dengan lancar. Sebelum kita menutup penyuluhan kita ini, maka kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Telah selesai. Baik, sebelum kita mengakhiri, saya akan berikan leaflet ini kepada teman-teman agar bisa bawa pulang untuk baca-baca